wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai kekongruenan. Kekongruenan ini dia simbolnya seperti ini. Nah, dua buah bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, bentuk sama, kemudian sudut yang bersesuaian sama. Jadi sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar sudutnya. Oke, kemudian sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjangnya, bukan perbandingannya. Sisi A dengan sisi B, sisi C, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini, ada dua buah contoh. Yang pertama ini ABCD trapesium dengan EFGH. Nah, kita perhatikan untuk yang pertama ya. Yang pertama dia bentuknya sudah sama. Bentuk sama. Oke, kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian sama. Jadi sudut A, nah ini sudut A bersesuaian dengan sudut E pada trapesium kedua. Jadi sudut A ini misalnya besarnya ini misalnya 60, maka sudut P juga besarnya harus 60 derajat. Jadi besar sudutnya harus sama. Sudut A sama dengan sudut E. Oke. Kemudian mana lagi sisi yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian, yaitu sudut B bersesuaian dengan sudut F pada trapesium kedua. Jadi kalau di sini 90 derajat, maka di sini juga harus 90 derajat. Kalau tidak dia salah. C dengan G bersesuaian. Kalau C 90, maka G juga 90. Kemudian D dengan H. Berapa besar sudut di D, begitu juga besar sudut di H. Jadi dia besar sudutnya harus sama. Oke, jadi kalau di D, misalnya ini tadi yang C ya, besar sudut C bersesuaian dengan sudut G. Kemudian yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut H. Nah, jadi dia besar sudutnya harus sama, dan keempat-empatnya harus sama besar sudutnya. Kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau pada pertemuan sebelumnya, perbandingan sisinya yang harus sama. Tapi kalau di sini dia sisinya harus sama panjang. Nah, jadi misalnya AB-nya 5 cm, maka EF 5 cm. Kalau CB 8, maka GF juga 8 cm. Kalau CD-nya misalnya ini 3 cm, maka GH juga harus 3 cm. Dan kalau AD misalnya ini 6 cm, maka HE juga harus 6 cm. Jadi panjang sisinya ini harus sama. Nah, jadi panjang sisinya harus sama antara bangun yang satu dengan bangun yang kedua, sehingga apabila bangun pertama digabung ditempel dengan bangun kedua, dia benar-benar menutupi, tidak ada bagian berlebih. Jadi dia benar-benar menempel. Oke. Jadi panjang sisinya kita periksa ya. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi EH, kemudian BC sama dengan FG. BC sama dengan FG. Kemudian CD sama dengan GH. CD sama dengan GH. Kemudian DA sama dengan HE. Oke, jadi semua panjang sisinya ini sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa trapesium ABCD ini kongruen dengan trapesium EFGH. Kemudian ini dia. Jadi kemudian yang kedua ini segitiga ini mau kita bandingkan, segitiga KLM dengan OPQ. Nah, ini segitiga siku-sikunya di sini. Oke, kita bandingkan mulai dari bentuknya, sudutnya sampai panjang sisinya juga harus sama. Oke, jadi kita buktikan dulu ya satu persatu. Untuk yang bagian kedua, bagian segitiga, yang pertama dia bentuknya sama, bentuk sama. Oke, kemudian yang kedua dia sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut L 90 derajat itu besar sudutnya bersesuaian dengan sudut P. Sudut L dia bersesuaian dengan sudut P, besarnya itu 90 derajat, sama-sama 90 derajat. Oke, kemudian sudut L itu bukan sudut O, tapi bersesuaian dengan sudut P, jadi bukan sudut O. Kemudian sudut N ini di depan sudut siku, itu bersesuaian dengan sudut O. Sudut N bersesuaian dengan sudut O, sama-sama berada di depan sudut siku. Oke, kemudian di atas sudut siku ini ada sudut K. Nah, di atas sudut siku ini ada sudut Q, jadi sudut K itu bersesuaian dengan sudut Q. Sudut K bersesuaian dengan sudut Q. Oke, ini ketiganya sudah sama besar sudutnya.
Dan kita perhatikan panjang sisinya. Jadi kalau seandainya LN ini 3 cm, sini juga OP ini 3 cm. Panjang sisi miringnya 5 cm, berarti sini juga 5 cm. Sisi tegaknya 4 cm, berarti yang ini juga harus 4 cm. Jadi panjang sisinya itu harus sama semua. NL 3 cm, LN atau LL, kemudian LK dia 4 cm, kemudian sisi miringnya 5 cm. Begitu juga ini. Dia harus sama semua, panjang sisi alas dengan sisi alas, sisi tegak dengan sisi tegak, dan seterusnya. Jadi panjangnya harus sama. So, LM itu sama dengan PO itu 3 cm, kemudian LK sisi tegak itu sama dengan PQ 4 cm, sama-sama 4 cm. LK itu sama dengan PQ 4 cm, kemudian sisi miringnya KN itu sama dengan OP, itu sama-sama 5 cm panjangnya. Oke, sama dengan 5 cm. Jadi panjang sisinya semua sudah sama. Oke, maka bisa disimpulkan segitiga KLM itu kongruen dengan segitiga OPQ. Oke, jadi dia ketika ditempelkan bangun yang ini ke bangun yang sini, dia benar-benar menutupi bagiannya, atau bisa dibilang kembar atau sama persis. Dia tidak ada bagian yang tidak ada bagian tersisa ketika dua bangun ini kita tempelkan. Itu dinamakan dengan kongruen. Jadi dua buah bangun yang dikatakan kongruen ini, nak, ini perhatikan, ini memiliki perbandingan sebenarnya yang sama. Perbandingan ini sama. Oke, kalau yang kemarin sebangun kan 1:2 bisa, tapi kalau ini sama, 3 cm sama 3 cm, KL dengan KP 4 cm dengan 4 cm, KM dengan KO itu 5 cm dengan 5 cm. Jadi perbandingan ini 1:1 semuanya. Jadi perbandingannya sama. Oke, jadi dikatakan kongruen, dia sudah pasti sebangun karena sudah pasti memiliki perbandingan yang sama. Tapi kalau dua bangun sebangun, dia belum tentu kongruen. Kenapa? Karena perbandingannya belum tentu 1:1. Paham ya? Bisa saja perbandingan 1:2 dengan 1:2. Jadi dia sebangun belum tentu kongruen. Tapi kalau sudah kongruen, sudah pasti dia sebangun. Sekarang kita cari soal mengenai kesebangunan. Oke. Nah, ini dia ada sebuah soal mengenai kesebangunan. Jadi A, B, C, D, E, ada dua buah segitiga ini dikatakan mereka ini sebangun. Segitiga ACB ini sebangun dengan segitiga CDE. Oke, kedua buah ini tentukan panjang BC. Yang kita suruh cari adalah panjang BC yang ini. Nanti kita suruh mencari panjang BC-nya berapa dengan menggunakan metode kesebangunan. Jadi diketahui mereka ini dia sebangun. CAB, segitiga CAB itu sebangun dengan segitiga CD CED. Oke, perhatikan ya, CAB ini panjang sisi miring sama dengan DE, sisi miringnya AB itu bersesuaian dengan DE, sisi miring. Kemudian bagian alasnya BC, yang ini bagian alasnya adalah CD. Paham ya? Segitiganya ada dua, segitigonya di sini, siku-sikunya di sini. Oke, AB, sisi miring AB, ini sisi miring yang bagian pertama, sisi miring bagian kedua adalah ED. Oke. Kemudian bagian alasnya adalah BC, bangun yang pertama, sedangkan bangun kedua bagian alasnya adalah CD. Yang ini segitiga ini panjang alasnya adalah CD. BC sama dengan CD. Oke, AB panjangnya 9 cm sama dengan DE ini 6 cm pada bangun kedua. Kemudian BC bagian alasnya ini yang dicari, BC bagian alas yang kedua ini diketahui CD 4 cm. Oke, kemudian kita bandingkan, bisa kita kali silang, ini kita anggap sebagai X. Oke, kita buat kali silang, 9 per X sama dengan 6 per 4. Oke, kita kali silang, X dikali dengan 6, 9 kali 4, X kali 6, 6 kali X sama dengan 9 kali 4, 6 kali X sama dengan 9 kali 4, 36, maka X sama dengan 36. Nah, 6 nya kan perkalian, pindah ruas menjadi lawan perkalian adalah pembagian. Oke, 36 bagi 6 sama dengan 6. Jadi panjang X nya adalah 6 cm, panjang sisi BC 6 cm. Oke, kemudian soal kedua. Nah, ini ada dua buah segitiga juga, mereka ini sebangun juga, sama-sama sebangun. Itu segitiga A
AB ini alas, yang ini alasnya adalah BD. Kemudian CD nya 8 cm, ini 6 cm, yang ini 18 cm. Oke, kita tuliskan dulu ya. Kedua buah bangun ini katanya sebangun. Oke, kita tuliskan dulu mana yang bersesuaian. AC, perhatikan segitiga ABC itu segitiga yang pertama. Segitiga ABC. Segitiga yang kedua adalah segitiga DAB. Oke, ABC segitiga pertama, segitiga kedua mulai dari D, segitiga siku-sikunya. Kemudian B bagian alasnya, yang ini bagian alasnya AB. B, kemudian A, D, B, A. Oke, perhatikan sekali lagi ya. ABC dimana alasnya adalah AB, segitiga ABC alasnya AB. Kemudian BC ini sisi miringnya. Oke, sedangkan yang kedua siku-sikunya di sini segitiga kedua dan alasnya adalah DB. Kemudian bagian sisi tegaknya adalah AD. Nah, ini kita bandingkan. AB ini dia AB bagian alas segitiga pertama dibandingkan dengan alas segitiga kedua yaitu DB. AB banding DB atau BD. Nah, kemudian ada lagi segitiga yang kedua BC. BC ini adalah sisi miringnya. Bandingkan sisi miring yang pertama adalah BC, sisi miring segitiga yang pertama BC, sedangkan sisi miring segitiga yang kedua, ini dia segitiganya, sisi miringnya adalah AB. Paham ya, Nak? Alas dengan alas, kemudian sisi miring dengan sisi miring. AB ini panjangnya P, BD panjangnya 6 cm. AB ini panjangnya P, BD panjangnya 6 cm. 6 cm sama dengan BC. BC ini perhatikan 18 tambah 6 berarti 24 berbanding dengan AB. AB ini P. Oke, jadi kita kali silang. P kali P sama dengan P kuadrat sama dengan 24 kali 6. Oke, P kuadrat sama dengan 24 kali 6, 120 tambah 24, 144. P kuadrat sama dengan akar dari 144. P ya, P sama dengan akar 144, maka P sama dengan 12 cm. Oke. Nah, jadi kedua ini adalah contoh dari kesebangunan. Sekarang kita cari contoh soal yang mengenai kekongruenan. Ini dia soalnya. Perhatikan soal yang pertama ini, soal kekongruenan nomor 91. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, ini segitiga ABC katanya kongruen dengan segitiga PQR yang sebelahnya. Oke, nah mereka ini kongruen, maka nilai M. Oke, perhatikan sudut A bersesuaian dengan sudut B sama-sama 60 derajat. Oke, kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q 70, berarti sudut Q juga diketahui 70 karena mereka bersesuaian, mereka kongruen, harus sama besarnya. C bersesuaian dengan R, berarti besarnya 50, berarti sudut C sama dengan sudut R, besar 50. Nah, panjangnya ini 5 cm diketahui, sedangkan AC berarti juga harus 5 cm. 12 kurang M, 12 kurang berapa nilai M supaya dia panjangnya 5 cm. Oke, jadi kita mencari nilai M supaya panjangnya ini 5 cm sama dengan segitiga di sebelahnya. 12 kurang berapa sama dengan 5 cm, maka nilai M adalah 7. Paham ya? Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.